Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Yang saya hormati, yang saya cintai, sahabat Naja Media dan warga Nahdien, alhamdulillahirabbil alamin, kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup di bumi, hidup di negara yang sangat-sangat indah, yaitu negara Indonesia. Dan alhamdulillah kita mempunyai agama yang sangat luar biasa, yaitu adalah agama Islam. Dalam beragama ini perlu kita ketahui bersama bahwa agama Islam itu tidak pernah mempersulit pengikutnya. Agama Islam itu mempermudah bagaimana cara kita beragama dengan baik. Kalau kita melihat ayat dalam Al-Quran yang sering kita baca, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak pernah menuntut manusia illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Bahkan perintah-perintahnya Allah dalam Al-Quran pasti pada ujung-ujungnya akan ada kata-kata mastata'tum, yaitu semampu kalian. Ada orang, bahkan kita dalam Islam tidak boleh memaksa, kan? Jadi kita penting sekali membahas masalah ini. Islam itu tidak boleh memaksa, artinya harus orang ini masuk Islam, harus orang ini menjalankan syariat Islam. Itu tidak pernah Islam seperti itu. Makanya betapa indahnya ajaran agama Islam itu. Lah, ini kawan-kawan sahabat-sahabat sekalian, warga Nahdien dimanapun Anda berada, kalau kita melihat dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada orang A'rabi yang datang ke masjid, A'rabi yang datang ke masjid, A'rabi, cara bahasa orang sekarang, A'rabi itu adalah orang pedalaman. Dia datang ke masjid bukan untuk sholat, dia datang ke masjid tetapi malah dia masuk masjid kencing di dalam masjid. Ayo coba, bagaimana mindset berpikir kita? Ada Rasulullah, ada para sahabat, pembesar para sahabat, ada orang tiba-tiba masuk masjid kemudian dia kencing di dalam masjid. Sahabat tentu marah, wajar. Dan waktu itu sahabat ada yang bilang, ya Rasulullah, biar saya bunuh saja ini orang, kurang seajar sekali ini orang. Tapi apa katanya Rasulullah? Jangan, itu tidak menyelesaikan masalah. Nah, ini betapa Kanjeng Nabi mengedepankan bagaimana agama itu kalau di depan Rasulullah begitu luar biasa. Setelah selesai, ini orang keluar, lalu sahabat disuruh membersihkan kencingnya. Kemudian ini A'rabi dipanggil oleh Rasulullah, dikasih tahu bagaimana ini adalah masjid, bagaimana cara masuk masjid yang benar, bagaimana cara menghormati masjid. Andaikan agama ini digunakan dengan sistem yang keras, tentu A'rabi itu sudah diusir, tapi kan tidak menyelesaikan masalah. Makanya dalam agama Islam ini yang paling diuntungkan, yang paling penting adalah bagaimana melihat kemaslahatannya itu, sehingga A'rabi itu dibiarkan, ya kan? Kemudian setelah itu A'rabi itu menjadi muslim yang baik karena melihat betapa Islam itu sangat luar biasa. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Islam itu begitu mudahnya. Orang masuk Islam itu tidak perlu bayar. Orang masuk Islam itu tidak perlu dia harus ini dan itu. Orang masuk Islam itu cukup membaca syahadat, dia sudah masuk Islam. Betapa luar biasanya agama Islam. Orang mau masuk pabrik itu loh kadang-kadang mesti bayar. Orang mau melakukan sesuatu loh mesti bayar. Tapi kalau masuk Islam cukup asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Belum lagi menjalankan agama Islam mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita. Ada orang sholat, tuntutannya berdiri. Sholat itu tuntutannya berdiri. Tapi ketika dia tidak mau berdiri, apa dia dipaksakan berdiri? Tidak, dia boleh untuk duduk. Ketika duduk tidak mampu lagi, dia boleh terlentang, tidur miring. Ketika tidur miring tidak bisa lagi, maka dia boleh untuk tidur terlentang. Bagaimanapun agama Islam ini mastata'tum, semampu kita.
Artinya semampu kita juga tidak bisa diremehkan, tidak boleh diremehkan. Artinya kalau dia mampu ya dijalankan dengan sempurna. Contoh lagi banyak, ketika ada orang zakat, saat ini musim bulan Ramadan, zakat itu ukurannya kalau menurut para ulama 2 kilo 8 on. 2 kilo 8 on itu kursnya karena zakat itu 4 mud, 1 mudnya 7 on, 7 kali 4 berarti 2 kilo 8 on. Artinya ukuran zakat itu kalau secara ukuran 2 kilo 8 on. Tetapi ketika orang hanya punya 2 kilo, itu mastata'tum, dia juga diperbolehkan untuk zakat 2 kilo saja karena sesuai dengan kemampuannya. Lah, inilah bagaimana ajaran Islam itu yang harus kita kembangkan, kemudahan menjalankan agama Islam, menyampaikan agama Islam dengan cara yang luar biasa, yaitu rahmatan lil alamin. Makanya saya sangat setuju sekali apa yang disampaikan oleh guru kita di NU, yaitu Gus Baha. Gus Baha itu sering mengulang-ulang bahwasanya beragama itu dengan gembira, beragama itu dengan senang. Karena kalau kita beragama dengan senang, maka kita akan menghormati agama itu dengan hati kita yang senang. Dan itu agama kita. Agama kita beragama dengan gembira, beragama dengan senang, beragama dengan mudah, tidak dipersulit. Karena Allah memang tidak suka mempersulit umat ini, karena Allah menegaskan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan sekali lagi, terakhir ini saya kasih garis bawah bahwa agama kita ini agama yang rahmatan lil alamin, melihat orang dengan cara rahmat, bukan melihat orang dengan cara azab. Mohon maaf, ini beda. Orang kalau melihat orang, makanya ulama itu apa? Ulama itu tidak hanya mampu menyampaikan ini hukum haram, ini hukum halal, tapi al ulama yang dzurul ummah bi'aini rahmah. Saya ulangi, al ulama adalah yang dzurul ummah, mereka yang mampu melihat umat bi'aini rahmah, dengan penglihatan kasih sayang. Ayo kita bersama-sama warga Nahdien menyampaikan agama ini dengan indah, menyampaikan agama ini sesuai dengan cara bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.